sama-sama punya prinsip. Masalah besar tuh kita kecilin, masalah kecil itu kita anggap tidak ada. Tapi ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan arah dan tujuan daripada keluarga, kan kita punya visi misi pasti kan. Nah itu kita harus duduk bareng, ngobrol dan kompromi. Nah, gimana dirimu dan Ci Olive menciptakan suasana rumah tangga yang asik sebenarnya? Aduh, pertanyaan berat. Jadi kalau di rumah itu sebenarnya suasana itu terjadi sendiri otomatis karena kitanya tuh emang punya punya sama-sama punya prinsip. Sama-sama punya prinsip, masalah besar tuh kita kecilin. Masalah kecil itu kita anggap tidak ada. Tapi ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan arah dan tujuan daripada keluarga, kan kita punya visi misi pasti kan. Nah itu kita harus duduk bareng, ngobrol dan kompromi. Jadi kita tahu membedakan mana yang tidak perlu dibahas, mana yang tidak perlu dibesar-besarkan. Itu sih sebenarnya. Karena kan perjalanan pernikahan atau couple itu kan nggak pendek kalau yang bagus ya. Dia harusnya panjang. Nah kalau misalnya semua masalah dibesar-besarkan, kalau perjalanannya panjang, wah bisa ambruk kapalnya gitu. Itu satu hal. Terus yang kedua terbuka. Terbuka tuh kita di rumah tuh ya padanya aja gitu. Nggak berusaha untuk terlalu dominatif gitu. Masing-masing punya porsinya dan aku sebagai kepala rumah tangga juga merasa treatment yang dikasih istri ke aku cukup baik gitu. Respect yang diberikan karena cowok kan paling butuh tuh respect ya. Dan istriku tuh ngasih respect yang cukup sehingga aku juga jadi kepengen ngasih perhatian dan sayang kepada istri yang lebih lagi. Nah, sifatnya gitu sih. Oke. Membuat Ci Olive sendiri nyaman sama Bang Densu. Selain Bang Densu konyol, Ci Olive juga ikutan konyol juga. Sebenarnya bukan konyol ya, lebih ke bodoh saya ya. Nah istriku gue jadi ikut-ikutan, itu dia bahaya. Padahal dia direktur kan. Sampai kadang-kadang aku bilang, kau nggak apa-apa tuh di kantormu, ntar wibawanya hilang loh. Kata dia enggak lah, karena ada tempatnya masing-masing. Dan Ci Olive itu pemikirannya tidak sempit sama sekali. Dan satu hal yang menarik, Ci Olive itu dia orangnya nggak terlalu terbebani oleh image. Beda kalau artis pasti ada beberapa hal yang kita jaga buat image. Kalau Ci Olive tuh lebih dia punya aturan dalam kehidupan, bukan aturan dalam berimage gitu. Nah orangnya lebih nyantai. Jadi apa ya? Istriku juga jadi bisa ikut kadang-kadang seru-seruan bikin konten karena dia juga dari dunia corporate kan tidak ada begitu-begitu. Jadi kalau pas ngelihat aku kerja, dia tuh jadi kayak punya hiburan sih. Jadi nggak mahal hiburannya dia, nggak perlu healing ya. Dia cukup ngelihat saya dia langsung healing itu. Tapi kan bisa dikatakan kayak setiap hari ada aja kontennya yang bikin kalian tuh konyol ya Bang ya. Dalam artian Ci Olive yang bisa dikatakan diem tapi Bang Densu-nya itu selalu mancing-mancing. Nah, seperti apa tuh? Sebenarnya begini nih saya buka di publik ya. Biang keroknya itu Ci Olive sebenarnya. Jadi setiap kali kalau gua ngapa-ngapain dia tuh selalu ngeisengin gua. Yang bikin konten. Nanti kalau gue bikin konten, gue salah pasti posisinya. Kayak gue bikin konten nih, wah gue idenya gini-gini, gue mau ngundang cewek cantik nih misalnya kan, buat konten. Tapi akhirnya ujung-ujungnya jadi salah gitu. Kamu ngapain ngundang cewek cantik? Kan konten. Ya kan nggak harus cewek cantik. Nah, undang lah misalnya cowok ganteng. Kamu ngapain tuh ngundang-undang cowok? Serba salah kan. Jadi dia tuh emang sengaja, jadi iseng. Tapi nanti uangku diambil semua. Kan ya itu dia nih bahaya ini. Sebenarnya wanita ini sebenarnya saya masih curigain alien loh dia. Iya. Tapi Bang Densu sendiri terlepas daripada image yang dikeluarkan di publik, di dalam keluarga no kamera orangnya gimana sih, romantis kah atau seperti Oh. apa? Oh kalau tidak ada kamera ya, aku diem orangnya, nggak banyak ngomong seperlunya. Karena basicnya kecil emang anaknya introvert. Pada saat udah mulai gede karena kerja dan adaptasi, ekstrovertnya mulai jalan tuh terlatih. Tapi kalau di rumah balik tuh ke awal diem, nggak tahu banyak ngomong. Terus kalau dibilang romantis, enggak sih sebenarnya, lebih ke cuek sih. Tapi merhatiin. Nah, merhatiin iya. Jadi gue tuh selalu memperhatikan apa yang ada dan terjadi di rumah. Itu karakter aku. Jadi ketika aku ngerasa ada yang nggak beres, aku langsung biasanya ngambil sikap. Atau kadang-kadang
mungkin aku diemin dulu gitu. Jadi kalau yang romantis aku pikir masih Ci Olive sih. Karena Ci Olive itu penyayang banget. Jadi kadang-kadang kalau lagi tidur dia suka meluk, terus ngelus-ngelus. Terus gue lagi nonton gitu. Kadang-kadang kan cowok kalau lagi nonton tiba-tiba diulus-ulus gitu kan suka bangun ya. Suka bangun. Maksudnya bangun ngambil minum, terus tidur lagi kan. Jadi kalau dia suka ngelakuin hal-hal yang menurut aku romantis. Kalau aku sih malah enggak, kebalikan. Tapi bisa dikatakan kayak semacam gini loh bang. Oke, sekarang kan jadi inspirasi banyak orang. Mm-mm. Seperti apa sih dirimu untuk kayak mungkin bisa berbagi, karena kan berbagi kayak keharmonisan, keromantisan untuk orang lain nih bang di akhir tahun menjelang awal tahun. Oke, kalau masalah jadi inspirasi couple gitu, aku jujur pribadi dari awal kita nikah bukan untuk menyenangkan orang atau menginspirasi orang. Tapi kalau kemudian itu terjadi, terima kasih banyak, ambil baiknya. Karena di keluargaku, aku dengan istriku juga pasti ada buruknya, nggak mungkin nggak. Nah, bagaimana caranya eh apa kita menjalani pernikahan kita sehingga akhirnya menjadi inspirasi buat orang lain? Itu kuncinya ada di keterbukaan. Kejujurannya harus jalan dan laki-laki harus tahu porsinya. Itu nomor satu kalau aku, karena aku bicara dari versi laki-laki. Kalau laki-lakinya itu udah nggak beres, itu istrinya pasti uring-uringan. Dan pernikahan yang sehat itu berasal dari laki-laki sebagai imam. Cewek itu dia pasti ngikut. Dia akan ngerasa nyaman ketika laki-lakinya itu ya dia bener. Maksudnya bener tuh bukan artinya lempeng kayak robot ya, tapi maksudnya dia benar dalam menyikapi. Kayak istri kalau lagi marah atau mungkin ada situasi seperti apa, dia tidak berusaha untuk sosokan jadi kepala rumah tangga gitu loh. Yang lebih kayak orang pengen sosokan, bukan, tapi lebih ke apa adanya aja. Oke, ini masalahnya apa gitu. Ya udah diobrolin. Tapi ketika akhirnya tidak ketemu titik masalahnya, ya cari solusi kompromi. Ya udah gini-gini gitu. Dan menurut aku kuncinya jadi lebih simpel sih. Nah, aku bicara kayak gini bukan berarti saya tidak punya masalah juga dalam pernikahan, punya pasti. Tapi menurut aku dengan apa yang aku sampaikan tadi, itu bisa jadi fundamental yang sehat. Sehat dulu deh. Kalau nikah tuh couple tuh sehat dulu. Kalau udah toksik udah susah. Dan apalagi toksiknya itu tidak bisa diselesaikan dan terus meningkat tuh frekuensi toksiknya. Wow, itu udah nggak bisa tuh. Berat. Tapi bisa dikatakan yang paling konyol sebenarnya siapa sih? Dengan segi hiburan di rumah. Paling konyol ya. Sebenarnya gue sih, masih gue sih, karena gue tuh random. Gue tuh nggak suka sesuatu yang monoton kan. Nah jadi konyol sih. Nah Ci Olive itu sebenarnya basicnya nggak konyol dia. Pas gue mau nikah tuh, wah dia kan direktur ya, kerjanya bagus gitu. Nggak sih awal-awal. Kaku sih nggak, cuman tidak konyol. Santai orangnya. Cuma kesini-sini kok jadi konyol nih anak, gue bilang. Terus suka kadang-kadang suka ikutan konten. Terus suka ngide bikin konten. Konten kreator kali gue bilang. Terus akhirnya kadang-kadang gue ngeliat kok ini anak malah jadi seneng gitu loh, happy. Nah ya udah, kalau kadang-kadang dia lagi pengen ikutan konten, di join tuh. Tapi kadang-kadang kalau enggak dia sisi seriusnya dia ya udah gitu. Amat bukan juga si Olive bikin konten. Ci Olive tuh sebenarnya lebih ke iya mood sih mungkin ya. Kadang-kadang kepengen, pengen ya bikin. Kalau enggak diajak juga nggak mau. Yang ayo yang ini ada ide cerita lucu ang mau. Terus cabut. Oh, wanita ngambil duit doang kerja nggak mau. Oke, Kak, Bang, tanggapannya tentang ke Hmm. pindah ke Jepang. Tanggapan Gara-gara itu. Apa tuh tanggapan apa? ya tanggapannya yang ya jadi trending nih. Seperti apa sih? Waduh ini gara-gara story gue nih. Ya ada ini yang ngasih info kru gua. Katanya bilang mau ke Jepang nih bang, undang dulu ke Curhat Bang. Jadi kemarin gue bikin story, ke Curhat Bang dulu. Dijawab lagi sama Bilar. Iya bang udah planning sama istri katanya. Tapi gue nggak tahu nih planning mau ke Curhat Bang apa mau planning ke Jepang. Itu gue nggak tahu. Cuma kalau tanggapan aku pribadi, ya pasti yang terbaik lah. Aku juga nggak mau terlalu campur orang punya masalah pernikahan kan. Karena kan kemarin ada isu yang kurang enak kan. I hope
kedepannya ya isu itu bisa berubah menjadi buah yang positif gitu loh. Kalau aku pribadi sama Bilar kan kenal udah lama, dan mau seburuk-buruk apapun yang dia perbuat di luar, ya saya nggak berhak untuk menghakimi dia atau ngejatuhin dia kan. Kan itu tidak baik sama sekali. Ya aku pengen lihat malah kalau dia akhirnya bisa ngelewatin masa-masa sulit ini sama istrinya dengan baik. Dan akan sangat disayangkan kalau akhirnya malah jadinya nggak baik itu dong. Mungkin kalau dia ke Jepang mungkin dia ada planning yang untuk ke arah sana kan. Gitu sih. Bilar, Lesti, sebelum ke Jepang mampir dulu dong. Asik. Thank you bang. Kemudian